Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yudi Diansyah dengan NIM 1124-11055. Di sini video ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan tugas UTS mata kuliah Ekonomi Manajerial dosen pengampu Bapak Dr. Purwan. Oke, yang pertama kita akan menjelaskan tentang ruang lingkup ekonomi manajerial. Ekonomi manajerial adalah penerapan teori ekonomi dan metode analisis dalam pengambilan sebuah keputusan bisnis. Nah, dalam ruang lingkupnya dalam ekonomi ini yang pertama yaitu adalah analisis permintaan. Nah, dalam analisis permintaan ini yaitu memahami perilaku konsumen. Nah, memahami berapa banyak konsumen yang ingin membeli. Yang kedua yaitu analisis produk dan biaya. Nah, menentukan efisiensi produksi, menghitung biaya, menghitung bahan baku, menghitung tenaga kerja dan jumlah produksi. Yang ketiga yaitu penetapan harga. Nah, dalam penetapan harga ini yaitu strategi untuk menentukan harga yang optimal, menentukan harga jual yang sangat kompetitif. Terus juga ada analisis pasar. Nah, dalam analisis pasar ini menganalisis seperti pasar pesaing yang sempurna, monopoli dan lain-lain. Bisa juga melihat persaingan pasar dan kondisi pasar. Terus pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini ataupun pengambilan keputusan untuk investasi ini memilih proyek yang untuk menguntungkan, atau juga pengambilan keputusan ini seperti ekspansi usaha atau bisa menambah menu. Terus juga ada manajemen risiko atau forecasting, yaitu memprediksi kondisi di masa depan atau di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu harga barang itu sendiri, pendapatan konsumen, selera atau preferensi, harga barang, substitusi dan komplementer, jumlah penduduk, dan juga ekspektasi masa depan. Terus faktor yang mempengaruhi penawaran, yang pertama ada harga barang itu sendiri, terus juga ada biaya produksi, terus juga ada teknologi, jumlah produsen, dan kebijakan pemerintah, pajak ataupun subsidi. Nah, yang ketiga, keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini adalah kondisi ketika jumlah permintaan dengan jumlah penawaran itu sama. Nah, jika harga terlalu tinggi, maka terjadilah kelebihan penawaran. Jika harga terlalu rendah, terjadilah kelebihan permintaan. Nah, jadi harus seimbang. Jadi pada titik keseimbangannya ini, jika permintaan dan juga penawaran ini sama, harga ini menjadi stabil dan juga tidak ada tekanan naik atau turun. Terus yang selanjutnya yaitu tentang teori forecasting untuk perencanaan produksi. Nah, forecasting adalah teknik untuk memprediksi permintaan di masa yang akan datang ataupun di masa depan agar apa? Agar produksi ini bisa dapat direncanakan dengan tepat. Nah, metode forecasting ini ada dua, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif yaitu dengan berdasarkan opini ahli ataupun bisa dengan hasil survei pasar, hasil tinjau langsung lapangan. Nah, terus yang kedua atau metode kuantitatif yaitu dengan time series. Time series ini bisa contohnya seperti tren atau musiman. Terus juga ada regres atau hubungan antar variabel. Nah, dalam dua metode ini atau metode forecasting ini memiliki manfaatnya. Manfaatnya itu apa? Yang pertama, menghindari kelebihan atau kekurangan produksi karena kita bisa memprediksi permintaan di masa depan atau di masa yang akan datang. Juga mengoptimalkan biaya-biaya, tidak ada biaya yang terlalu berlebihan ataupun misalnya kurang. Terus membantu perencanaan stok dan tenaga kerja. Nah, selanjutnya yaitu tentang dampak geopolitik perang Amerika dan Iran terhadap permintaan dan penawaran. Nah, konflik seperti ini, perang seperti ini tuh dampaknya bukan hanya berdampak di negara yang terlibat saja, akan tetapi juga menyebar ke seluruh dunia melalui jalur ekonomi global. Salah satunya terutama perdagangan dan energi. Nah, contohnya
Kalau misalnya terhadap di penawaran dampaknya, nah konfliknya itu pada distribusi sumber daya. Contohnya terutama minyak dunia. Nah, ketika harga minyak dunia ini naik, maka biaya transportasi itu sangat meningkat. Juga biaya distribusi bahan baku itu ikut naik juga. Seperti halnya minyak goreng, tepung, dan lain-lain itu ikut juga naik. Nah, selanjutnya dampaknya itu harga bahan baku menjadi lebih mahal. Terus, produsen atau penjual makanan ini mengalami kenaikan produksi karena dari bahan baku yang sangat meningkat. Nah, dampak yang terhadap permintaan yaitu yang terjadi satu, inflasi. Terjadilah kenaikan harga-harga secara umum. Harga-harga barang yang umum itu menjadi kenaikan. Terus daya beli masyarakat juga menurun. Terus juga konsumen menjadi lebih hemat dan selektif. Nah, itu dampak-dampak dari permintaan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan kali ini pada tugas UTS mata kuliah ekonomi manajerial. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.